selamat datang di channel Aksya 5B IAIN Kudus. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suripno SE, MSI, AKCA selaku pengampu mata kuliah auditing serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Kas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Alvina Rahmawati, kemudian ada Nihayatus Saada, dan saya sendiri, Ana Triana. Yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Alvina Rahmawati. Di sini. Yang pertama adalah audit siklus pendapatan. Pengertian audit siklus pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa disebut dengan IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 revisi tahun 2010 mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan dalam satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas. Secara keseluruhan, siklus pendapatan atau revenue cycle adalah perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapat dalam bentuk kas. Suatu perusahaan yang berbeda juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda. Yang kedua adalah tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti kompeten yang mencukupi tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan menyangkut saldo dan transaksi siklus pendapatan. Asersi tersebut menunjukkan derajat asersi manajemen terhadap informasi keuangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan. Selain itu, ada tujuan lain dari audit siklus pendapatan. Yang pertama adalah keterjadian, yang kedua adalah kelengkapan, yang ketiga akurasi, yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima penilaian dan alokasi, dan yang keenam adalah penyajian dan pengungkapan. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai siklus pendapatan. Yang pertama adalah menerima dan mencatat pesanan pelanggan. Yang pertama, dalam proses penjualan, di bagian penjualan, ketika ada penerimaan pesanan pelanggan atau customer order, yang harus ditunjukkan yaitu kuantitas barang yang ingin diminta. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang relevan mengenai transaksi yang ingin dipesan. Selanjutnya, setelah membuat pesanan penjualan, staf bagian administrasi penjualan harus menyimpan satu salinan pesanan penjualan di file pesanan penjualan terbuka, yaitu Customer Open Order File, untuk referensi di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya, staf administrasi harus memfasilitasi pertanyaan dari pelanggan. File pesanan yang terbuka bukanlah kunci primer yang efisien untuk mengakses data, karena yang lebih sering digunakan adalah kunci sekunder. Dalam kondisi yang seperti itu, file pelanggan memungkinkan staf administrasi untuk mencari pesanan penjualan dan merespon pertanyaan pelanggan. Yang B adalah menyetujui kredit. Otomatis dalam sebuah transaksi yang melibatkan verifikasi nilai kredit seorang pelanggan, yaitu kondisi penjualan akan menentukan sifat pemeriksaan suatu kredit. Dalam sistem fiktif tersebut, salinan pesanan penjualan untuk orientasi kredit atau kredit authorization dikirim ke bagian kredit untuk persetujuan. Kemudian, persetujuan yang diberikan akan memicu pengeluaran salinan pesanan penjualan
secara simultan ke departemen lain. Salinan untuk bagian kredit tersebut akan disimpan dalam file pesanan pelanggan terbuka. Yang selanjutnya adalah memproses perintah pengiriman. Dalam bagian penjualan akan mengirimkan salinan pesanan penjualan untuk pengeluaran persediaan atau yang biasa disebut dengan kartu pengambilan persediaan ke dalam gudang. Kemudian setelah mengambil persediaan, staf administrasi akan memberikan paraf salinan pengeluaran persediaan untuk menunjukkan bahwa pesanan tersebut sudah lengkap dan sangatlah akurat. Staf administrasi kemudian menyesuaikan apakah barang yang telah direkord untuk mencerminkan pengurangan dalam persediaan. Maksudnya yaitu ketika barang tersebut kurang, maka seorang staf administrasi harus mengeceknya atau menyesuaikan dengan data yang telah tersedia. Kemudian barang dari salinan pengeluaran persediaan yang telah tiba, seorang bagian pengiriman menerima slip pengepakan atau packing slip dan salinan pemberitahuan pengiriman atau yang biasa disebut dengan shipping notice dari bagian penjualan. Setelah hal tersebut diterima atau setelah menerima barang dari gudang, staf administrasi bagian pengiriman harus merekonsiliasi barang. Kemudian, staf bagian pengiriman akan membungkus barang dan melampirkan slip pengepakan kebongkarannya. Lalu, staf bagian pengiriman harus mengisi pemberitahuan pengiriman dan membuat bill of lading. Lalu, setelah itu, staf administrasi bagian pengiriman harus mentransfer dan mempertanggungjawabkan penyimpanan barang tersebut dengan cara menyimpan slip pengepakan dan 2 salinan yang akan diberikan oleh pelanggan dan juga akan disimpan oleh suatu perusahaan atau yang biasa disebut dengan bill of lading, lalu diberikan kepada kurir. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang audit siklus penerimaan kas dan audit siklus perolehan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang audit siklus penerimaan kas. Audit siklus penerimaan kas adalah audit yang digunakan untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Transaksi yang terbentuk dalam siklus penerimaan kas dapat mempengaruhi siklus yang lainnya. Oleh karena itu, tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan terhadap eksistensi dan peristiwa yang melatar belakangi pembentukan transaksi, serta kesempurnaan penyajian elemen kas harus mendapat perhatian secara seksama. Hal ini sangat berbeda tentang permasalahan dalam mencapai tujuan memperoleh keyakinan terhadap hak dan kewajiban. Maka dalam hal ini resiko salah saji menjadi sangat rendah. Di dalam penyajian audit siklus penerimaan kas, terdapat 2 hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu auditor menentukan perencanaan, pendahuluan terhadap resiko, deteksi sebagai dasar penentuan strategi audit terhadap setiap asersi kas. Dan yang kedua yaitu menentukan revisi resiko. Kemudian prosedur audit untuk pengujian atas transaksi penerimaan kas akan dikembangkan dengan kerangka kerja seperti yang digunakan dalam penjualan, yakni tujuan dari pengendalian intern ditentukan dan pengujian atas pengendalian dikembangkan bagi masing-masing tujuan dan dikembangkan sebagai pengujian substantif atas transaksi bagi kekeliruan moneter yang dikaitkan dengan masing-masing tujuan.
Di dalam pengujian total penerimaan kas yang dicatat oleh jurnal penerimaan kas pada periode tertentu, misalnya 1 bulan, direkonsiliasi dengan sektoran aktual yang dilakukan ke bank untuk periode yang sama. Kemudian, dalam hal pengendalian terhadap saldo kas, terdapat dokumen dan catatan yang sangat penting yang biasa digunakan di dalam transaksi penerimaan kas, yaitu yang pertama pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan ini dapat diterima melalui telepon, surat, formulir isian yang dikirimkan kepada pelanggan, dan melalui wiraniaga atau melalui cara yang lainnya. Yang kedua yaitu pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini menggunakan dokumen untuk mencatat deskripsi, jumlah, dan informasi terkait atas barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman ini dibuat untuk memulai pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi atas barang dagangan, jumlah yang dikirimkan, dan data yang relevan. Yang keempat adalah faktur penjualan. Di dalam faktur penjualan terdapat dokumen yang digunakan untuk menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran, dan lain yang relevan. Yang kelima, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat atas transaksi penjualan. Yang keenam, laporan ikhtisar penjualan. Dalam laporan ikhtisar penjualan, dokumen yang dihasilkan, komputer yang mengikhtisarkan penjualan untuk satu periode. Yang selanjutnya, notes kredit. Notes kredit ini adalah dokumen yang berisi pengurangan jumlah yang ditagih dari pelanggan karena adanya pengembalian barang atau pengurangan barang. Yang kedelapan adalah notes pembayaran. Di dalam notes pembayaran terdapat dokumen yang mendukung faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan dan akan dikembalikan ke penjual dengan pembayaran secara tunai. Yang kesembilan, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas, hasil dari penerimaan kas, penjualan tunai, serta penerimaan kas yang lainnya. Yang ke-10, nota persetujuan penghapusan atas piutang. Di dalam nota persetujuan ini terdapat dokumen yang digunakan perusahaan yang telah menunjukkan kewenangannya untuk menghapuskan piutang usaha menjadi piutang yang tak tertagih. Yang ke-11 yaitu berkas induk usaha. Berkas ini digunakan untuk mencatat setiap penjualan, penerimaan kas dan retur, dan pengurangan harga penjualan untuk masing-masing pelanggan dan mengelola masing-masing saldo pelanggan. Yang ke-12, neraca saldo piutang. Di dalam neraca saldo piutang usaha terdapat daftar dari jumlah yang terutang terhadap pelanggan pada waktu yang telah ditentukan atau waktu tertentu. Yang terakhir adalah laporan bulanan. Dalam laporan bulanan, dokumen yang dikirimkan kepada tiap pelanggan menunjukkan saldo piutang usaha, jumlah dan tanggal setu penjualan, penerimaan pembayaran tunai, notes kredit yang diterbitkan, dan saldo akhir. Adapun tujuan dari siklus penerimaan kas itu sendiri adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa posisi kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan milik perusahaan. Yang kedua, semua transaksi atas penerimaan kas dicatat secara lengkap dan merupakan transaksi yang sangat sah. Yang ketiga, kas yang ada dalam bank seperti yang dinyatakan dalam data rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang keempat, kas yang ada di bank dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah merupakan kas yang sangat absah dan kas yang sangat benar. Dan yang keenam, transaksi atas penerimaan kas dicatat dalam periode yang sangat tepat. Yang terakhir,
kas atas penerimaan kas telah diungkapkan dengan benar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan salah saji dalam penerimaan kas yaitu yang pertama, penjualan tunai tidak mungkin dicatat, dan yang kedua, uang cek yang diterima mungkin tidak sesuai dengan lembar perhitungan kas. Dan yang ketiga, kas mungkin tidak disetorkan setiap hari. Dan yang keempat, beberapa penerimaan mungkin tidak dicatat. Dan yang kelima, terjadi kekeliruan dalam menjurnalkan transaksi atas siklus penerimaan kas. Dan yang terakhir, penerimaan mungkin dimasukkan ke akun pelanggan yang salah. Yang selanjutnya adalah siklus pengeluaran. Apa sih yang kalian tahu tentang siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang atau jasa. Dalam siklus ini melibatkan beberapa aktivitas, antaranya yaitu pembelian barang mentah dan persediaan barang atau jasa. Siklus pengeluaran ini memiliki tujuan. Tujuan utamanya yaitu mempermudah pertukaran kas antara pedagang dengan pemasok. Tidak hanya itu, siklus ini juga memiliki tujuan khusus. Di antaranya yaitu memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai dengan keperluan. Kemudian menerima seluruh barang yang dipesan dengan memverifikasi. Yang ketiga yaitu menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Dan yang kelima yaitu mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Yang keenam yaitu memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Yang ketujuh yaitu memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Yang terakhir yaitu menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Dalam sistem informasi akuntansi, siklus pengeluaran memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu aktivitas siklus pengeluaran. Untuk memproses data dan transaksi bisnis secara tepat dan sederhana merupakan fungsi dan tanggung jawab dari sistem informasi akuntansi dalam rangka mendukung kinerja kegiatan bisnis perusahaan. Siklus pengeluaran terdiri dari tiga aktivitas utama. Yang pertama yaitu aktivitas utama dari siklus pengeluaran yaitu memesan barang atau persediaan. Kemudian aktivitas utama yang kedua yaitu menerima dan menyimpan barang perlengkapan atau persediaan. Dan aktivitas utama yang ketiga yaitu menyetujui faktur penjualan dari vendor. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari aktivitas utama siklus pengeluaran. Jadi yang pertama tadi yaitu memesan perlengkapan atau persediaan. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Kemudian dalam memesan barang itu ada beberapa dokumen atau prosedur. Di antaranya itu permintaan pembelian adalah sebuah dokumen. Untuk mengidentifikasi
peminta dan mengidentifikasi nomor barang, kemudian mengspesifikasi lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan, deskripsi jumlah barang, harga setiap barang yang diminta itu berapa gitu. Selanjutnya yaitu aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Dalam proses ini itu memutuskan apakah menerima pengiriman, kemudian memeriksa jumlah dan kualitas barang, kemudian dokumen-dokumen dan prosedur, laporan penerimaan. Tuh. Yang ketiga, aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Membayar faktur, membayar barang penjualan yang telah disetujui. Kasir menyetujui faktur, gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya. Kemudian ada kebutuhan informasi. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Di antaranya yaitu menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Kemudian memilih pemasok yang tepat untuk pesanan, memverifikasi akurasi faktur dari vendor, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan atau tidak, kemudian mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Dalam makalah telah dijelaskan mengenai siklus pengeluaran, yaitu ada 4 siklus pengeluaran, kemudian siklus pengeluaran penerimaan, siklus pengeluaran hutang dagang, dan siklus pengeluaran kasir. Prosedur pengendalian secara umum yang terkait dengan siklus pengeluaran, auditor harus memahami bagaimana kecenderungan kelima kategori prosedur pengendalian dalam operasi transaksi siklus pengeluaran ini. Kelima kategori tersebut antara lain yang pertama yaitu adanya otorisasi yang memadai. Kemudian kedua adanya pemisahan tugas, yang ketiga adanya dokumen dan catatan akuntansi, yang keempat adanya akses ke arah pengendalian, yang kelima pengecekan yang dilakukan oleh personel yang independen. Tidak hanya itu, auditor harus melakukan evaluasi apakah prosedur pengendalian dalam perusahaan benar-benar berjalan dengan baik ataukah ada kecurangan atau apa. Itu auditor harus mengevaluasi lagi, tidak boleh asal percaya atau sembarangan seperti itu. Prosedur pengendalian yang tidak memenuhi kelima kriteria tersebut mempunyai kecenderungan risiko audit yang tinggi. Pengendalian intern terhadap siklus pengeluaran. Catatan dan dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi siklus pengeluaran. Cek yaitu dokumen perintah pembayaran sejumlah uang kepada bank. Cek summary itu laporan tentang ringkasan cek yang telah dikeluarkan dalam satu periode. Kemudian ada cash disbursement transaction file, yaitu file yang berisi informasi pembayaran cek untuk penjual atau pihak lain yang digunakan untuk memasukkan ke dalam rekening utang dagang dan buku besar. Kemudian ada cash disbursement journal or check register, merupakan catatan formal terhadap pengeluaran cek untuk pihak lain. Kemudian ada fungsi-fungsi terkait dalam transaksi siklus pengeluaran. Disebutkan nama fungsi unit organisasi pemegang fungsi. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.
Yang kedua, fungsi pencatatan utang. Yang ketiga, fungsi keuangan. Yang keempat, fungsi akuntansi biaya. Yang kelima, fungsi akuntansi umum. Yang keenam, fungsi audit intern. Dan yang terakhir, fungsi penerimaan kas bagian pemasaran atau bagian-bagian lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.